hadir di ruangan ini. Tak lupa pula salawat beserta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Sekolah kita, Bapak Habibullah. Perkenalkan, saya Eka Haryuninata, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Solo. Dan seterusnya penghormatan kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan pada Bapak Ibu teman-teman majelis guru serta tata usaha. Baiklah, kali ini saya diberikan kesempatan oleh sekolah untuk mengimpaskan pelajaran yang sudah diterima selama lebih kurang 2 bulan belakang, dan sebulan ini saya libur untuk belajar secara online. Nanti dimulai kembali pada tanggal 9 Februari. Jadi ini masa-masa libur, tidak ada lagi Google Meet. Biasanya pulang sekolah tuh ngejar-ngejar waktu 1.4 tentang budaya positif. Dimulai dahulu dari kata-kata dari seorang Ki Hajar Dewantara. Guru penggerak ini pun berasal dari filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana dia menginginkan merdeka belajar. Sekarang ini juga sudah ada kampus merdeka. Itu berasal dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhpun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa untuk mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau kita tidak bisa untuk mendisiplinkan diri kita, maka orang lain akan mendisiplinkan diri kita. Karena kita berhubungan dengan orang lain, karena kita adalah makhluk sosial. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Yang pertama yang dipelajari itu tentang perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Selama ini kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid, tetapi sebenarnya itu siswa itu tidak bisa kita kontrol. Walaupun kita suruh dia berbuat ini, kalau dia tidak menginginkannya, maka dia tetap tidak akan melaksanakannya. Jadi yang selama ini kata-kata bahwa guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik tersebut menjatuhkan siswa kita. Selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu tergantung kepada pribadi siswa kita masing-masing. Penguatan positif akan bermanfaat, terutama bagi orang yang mendapatkan penguatan positif. Teman-temannya akan merasa iri pada dirinya. Banyak yang merasa iri, merasa bahwa dirinya rendah dibandingkan dengan teman-temannya yang mendapatkan penguatan positif. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita tidak bisa memaksa anak-anak kita untuk berbuat sesuai dengan kemauan kita. Selama ini kan itu yang kita pelajari, bahwa kita dapat berbuat serendah hati pada anak-anak. Nah, dengan guru penggerak ini yang berubah, yaitu tentang biasanya acuh berang-berang di kelas. Ini agak dikurang-kurangi berang-berang sedikit, karena mereka harus merasa senang untuk belajar. Itu yang paling berubah di dalam diri saya. Harus merdeka dia tidak merasa tertekan berada di dalam kelas. Selama ini kita kan banyak yang seperti itu ya Bapak Ibu. Awak di dalam kelas itu adalah penguasa siswa. Wah, itu yang perlu diubah. Selanjutnya ada teori stimulus respon dan teori kontrol. Yang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal pendapat kita masing-masing itu berbeda. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami
Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, harus stimulus merespon. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya disiplin dirinya lah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu menurut stimulus respon. Padahal kita juga demikian, tak Bapak Ibu? Kita dipaksa dulu, baru pada saat dibujuk-bujuk. Apalagi situasi sekarang ini, saya merasakannya sendiri tentang vaksinasi. 5 hari dikejar-kejar oleh polisi ke rumah baru mau divaksin. Satu rumah 5 hari sampai jam 9 malam diketok-ketok gitu oleh polisi ke rumah. Karena takut diteror terus oleh polisi, makanya divaksin saja. Terus kalau stimulus respon, model berpikirnya menang kalah. Ada pihak yang menang dan ada pihak yang dirugikan. Sedangkan teori kontrol menyatakan model berpikir menang-menang, tidak ada pihak yang dirugikan. Apakah makna disiplin? Disiplin artinya adalah belajar menurut bahasa Latin. Makna asalnya berasal dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan dunia. Teori motivasi perilaku manusia ada 3. Jadi apa tujuannya untuk melakukan sesuatu itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya anak-anak kita, banyak yang sering tidak memakai anak jilbab. Bapak tak pakai anak jilbab, nak langit bu, ayam jilbab pakai anak jilbab. Tapi banyak mereka yang pakai anak jilbab karena motivasi yang pertama ini. Itu berasal dari orang lain, yaitu peraturan sekolah kita harus memakai anak jilbab. Itu tujuannya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman agar jangan dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Dia melakukannya karena hanya ingin imbalan dari orang lain atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, jadi insan sesuai harapan kita. Nah, inilah tujuan dari disiplin positif, yaitu untuk membentuk siswa yang bisa menghargai dirinya sendiri dan menjadi insan yang sesuai harapan, insan yang sebaik-baiknya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada siswa kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dia tahu kapan harus berbuat ini, kapan harus berbuat yang lain. Nah, ini bagian dari budaya positif. Awalnya berasal dari peraturan kelas, ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ada terbentuk lingkungan positif sehingga membudaya menjadi budaya positif. Yang pertama tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini sudah saya cobakan di kelas 7 dan di beberapa kelas 8 yang saya ajar. Saya bentuk kesepakatan kelas dengan siswa-siswa apa yang perlu disepakati di dalam belajar. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif.
Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini memiliki nilai-nilai. Kalau peraturan berarti harus dijalankan tanpa kita menyadari apa manfaat dari peraturan tersebut. Tapi kalau keyakinan atau kesepakatan berarti berasal dari mereka masing-masing, dari siswa yang menginginkan dirinya mau seperti apa. Contoh keyakinan atau kesepakatan yang sudah dibuat yaitu yang pertama katanya satu orang berbicara, yang lain mendengarkan. Itu tidak hanya berlaku untuk siswa, tapi juga untuk guru. Saat siswa mau berbicara, dia angkat tangan, guru juga mendengarkan apa yang siswa itu katakan. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, ciri-cirinya itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak ada kalimat-kalimat negatif, berarti tidak menggunakan kata jangan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas harus bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa dievaluasi kembali keyakinan kelasnya. Ini ada gambar yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Yang pertama gambarnya di sana ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, terus menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran serta tertib. Di gambar yang B ada kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira mana yang merupakan kesepakatan kelas Bapak Ibu? Yang gambar pertama. Ya, yang B, ya, yang B. Karena di sana mengandung nilai-nilai. Nilai-nilai yang pertama itu ada saling menyayangi. Yang kedua, semangat. Yang ketiga, peduli. Nah, itu salah satu bentuk dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dan yang paling menonjol, yang paling berkesan bagi saya di kelas 8 hari itu, kira-kira apa yang perlu kita sepakati? Nah, ada yang menunjuk dengan semangat, tidak dikasih bu, dikasih maksudnya bagaimana? Dulu anakku sayang ibu, bu, anu ke ibu itu bu, anakku sayang ibu itu bu. Makanya jadi merasa dianak tirikan mereka. Itu salah satunya. Yang ini contohnya. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah penuh tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Sampai ke bawah, jangan berlari di kelas atau koridor, berarti keselamatan dan keamanan. Ini dihukum oleh penghargaan, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nanti modulnya bisa kita kirim ke ruang itu saja. Nah, Bapak Ibu bisa bacanya. Penghargaan tidak efektif, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan merusak hubungan. Jadi hubungan antara anak dengan anak itu dirusak oleh sebuah penghargaan. Jadi ada juga hukuman atau konsekuensi. Ada tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Biasanya ini di SD, Bapak Ibu. Hukuman ini termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini juga hukuman. Tapi kalau di dalam pelajaran olahraga dia terlambat, berarti itu termasuk konsekuensi karena itu sesuai dengan mata pelajarannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu juga konsekuensi karena tindakannya yang sudah merusak buku temannya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan
tindakan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena sebuah tindakan. Membuat anak sakit, hukuman fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan dalam hukuman karena sangat berbekas di dalam hati. Hukuman dipaksa mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, jangan sampai terjadi resiko dari Umi dan sampai Umi tahu. Ya biasanya itu malah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai kalau hukuman. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Dia melakukan konsekuensi yang seperti yang telah dikatakan karena dia memang bersalah, dia sudah memahami apa kesalahannya. Stimulus, ada tanggapan, anak menghargai disiplin. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan untuk cinta kasih atau diterima. Di kelas kita atau di sekolah kita banyak sekali anak-anak yang membutuhkan ini, cinta kasih atau diterima. Banyak yang narik-narik perhatian, misalnya ada yang lalok. Ya, ada yang lalu baru mulai belajar lalu duduk dekat kibahani dekat meja guru. Ya, itu ada. Terus ada kebutuhan untuk penguasaan. Dia merasa bahwa dirinya itu merasa lebih dari temannya. Terus kebutuhan kesenangan. Jangan bermain-main karena masa kecil kurang bahagia. Terus ada lagi kebebasan. Terus yang paling penting ada survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti makanan, pakaian. Di sini ada contohnya Bapak Ibu. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan yang diperlukan apa? Kalau tak bersuara kelas di mana tuh ya Bapak Ibu? Aku ya anak-anak tak ada suara sama sekali kayak di kuburan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Perhatian, dia sangat butuh perhatian dari gurunya. Jadi kita juga harus, misalnya nampaknya pakai jilbab, tapi sampo sih saduaranya nak Bapak Ibu, atau kotak pensilnya yang bagus, wah, kotak pensilnya cantik sekali, boleh pinjam tak atau boleh minta tak. Terus aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu gitu aja. Ya, jadi kita harus membuat variasi cara belajar. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kita sering kan itu nak Bapak Ibu? Yang indah rancak itu dicatat kawan-kawan. Itu mana anak dia rancak, indah di kawan rapi. Ya, tapi dia merasa dilecehkan oleh gurunya. Ya, ini 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi kita bertindak sebagai apa? 5 posisi itu yang pertama ada penghukum, membuat merasa bersalah. Kalau penghukum ini jelas orangnya tuh langsung ngecer kamu salah. Ya, kalau membuat orang merasa bersalah tuh gurunya berkata lunak saya. Ibu tak suka kamu seperti itu. Ya lunak tapi payahnya tuh karena anak bagian membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, posisinya sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, ini yang agak lebih bagus. Terus yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Sebagai manajer, yang guru berbuat kalau sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga siswa bisa terbuka wawasannya. Terus gurunya biasa berkata apa yang kita yakini, berarti kembali kepada keyakinan kelas tadi. Misalnya tentang menghargai dan menghormati. Apa yang kita yakini sebelumnya Dina, maka kita wajib untuk menghormati dan menghargai orang lain. Seperti itu. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu yang posisi sebagai manajer. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang
positif, dan dalam dunia berkualitas. Siswa itu akan biasanya berkata bagaimana cara kita untuk memperbaiki kesalahan. Dia akan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Dampaknya pada siswa adalah mengontrol diri, bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Jadi itu 5 posisi kontrol seorang guru. Seharusnya kita berbisa untuk menjadi seorang manajer, bukan hanya sebagai penghukum, tidak, tapi juga bisa melakukan memposisikan diri sebagai seorang manajer ataupun pemantau. Nah, nada suara ada apa yang tersampaikan dari sebuah pesan. Kalau melalui kata-kata hanya 10%, melalui nada suara 35%, dan melalui nonverbal atau bahasa tubuh itu 55%. Contohnya diraso anak agak skeptik, wah kok sakit, nah itu sangat berbekas di hati siswa. Jadi guru ini perhatian kepada kita. Baiklah Bapak Ibu, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa lebih baik ke depannya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya akan terima kasih kepada pimpinan sekolah yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk mengimbaskannya. Yang salah satunya adalah pembebasan dari program pendidikan guru penggerak. Saya baru calon guru penggerak, sedang menempuh pendidikan selama 9 bulan, ya, 1 anak lagi. Lalu lahir anak baru selesai pendidikannya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, guru penggerak ini berawal dari film kita. Guru penggerak perjalanan yang pertama itu saya guru penggerak. Kita di SMP-nya ada 5 orang yang ikut seleksi dulu, di Yulia, di Bidayati. Terus setelah diseleksi ada 5. Terus guru penggerak tujuannya adalah menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat kepada murid. Perannya yang pertama mengembangkan diri, ini dalam bentuk video Bapak Ibu, mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi dan kolaborasi secara mandiri. Yang kedua, memiliki kematangan moral, emosi dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Yang ketiga, merencanakan, menjalankan, merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi inti dari program pendidikan guru penggerak ini adalah mengutamakan kepentingan murid, pendidikan yang berpihak kepada murid. Dan tujuan lainnya adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakal mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan kebinekaan global dan kreatif. Kehadiran pembelajar yang utara adalah usaha persiapan dan persediaan segala kepentingan hidup manusia.